Selamat datang kembali di kelas online untuk mata kuliah Teknologi Informasi Perkantoran 1, pembahasan mengenai tentang Microsoft PowerPoint. Hari ini kita akan belajar mengenai trigger. Trigger adalah salah satu fasilitas yang bisa kita manfaatkan dari PowerPoint dengan menggunakan animasi. Seperti apakah trigger itu? Jadi saya ulang lagi, seperti apakah trigger itu? Kita bisa lihat dari contoh yang berikut ini. Trigger dapat kita lakukan adalah dengan cara kita klik objek tertentu. Jadi misalkan contoh kita punya objek berupa lingkaran seperti ini. Kemudian kita mau ganti lingkaran ini dengan persegi panjang dengan mengaktifkan terlebih dahulu objek dari satu objek ini yang ada di bagian kiri persegi panjang ini kita klik. Nah, jadi disebut dengan trigger itu adalah animasi memunculkan persegi panjang baru akan bisa keluar ketika kita klik satu objek tertentu. Itu disebut dengan trigger. Kalau kita ingin memunculkan kembali lingkaran, nah kita klik lagi lingkaran, maka otomatis gambar persegi panjang tadi akan hilang digantikan oleh lingkaran. Perhatikan pula ketika kita klik, warnanya juga ikut berubah. Dari warna biru menjadi ungu, dan ketika kita klik yang lainnya, kembali lagi ke warna biru. Nah, ini adalah rangkaian ataupun beberapa aktivitas dari satu trigger tertentu yang kita letakkan pada objek shape berupa ini persegi panjang ini dengan kata lingkaran ataukah yang sampingnya ini yang persegi panjang. Nah, sekarang kita akan coba membuat trigger ini dengan objek yang sedikit berbeda. Anda siapkan 3 objek seperti contoh yang ada ini. Saya ambil clip art, bentuknya adalah gajah, panda, dan singa. Jadi Anda boleh memilih objek yang lain, kemudian Anda bisa tambahkan keterangan gambar yang di bawah, gajah, panda, dan singa. Ya. Kemudian setelah ini Anda coba memberikan identitas, karena untuk mempermudah Anda di dalam memberi trigger, Anda pastikan bahwa Anda mengenali objek-objek mana yang Anda akan beri animasi. Kita berikan di sini misalkan grafik 3 ini saya ganti menjadi gajah. Kemudian grafik yang kelima ini saya ganti dengan adalah panda. Grafik ketujuh kita beri nama dengan singa. Kalau sudah, sekarang kita akan beri keterangan untuk text box ini atau rectangle yang ini. Rectangle 8 saya akan beri keterangan gajah. Kemudian rectangle yang ke-9 saya beri nama dengan keterangan panda. Kemudian yang berikutnya adalah rectangle 10 saya beri nama dengan keterangan singa. Baik, setelah Anda mempunyai ketiga-tiganya, jadi setelah Anda perbaiki seluruhnya ya dengan keterangan-keterangan lebih jelas, kita sekarang masuk pada pemberian animasi. Kita masuk ke animation pane. Kita beri misalkan animasi berupa zoom. Ya, animasi berupa zoom. Oke. Baik, setelah itu kita akan menggunakan trigger untuk memunculkan, jika kita klik gajah, maka nanti akan muncul gajah. Kita klik panda, maka akan muncul panda. Jika kita klik singa, maka akan muncul singa. Nah, cara untuk bisa memberikan triggernya adalah kita pilih animasinya. Jadi tadi setelah kita memberi animasi, sekarang kita pilih animasinya. Animasi gajah. Animasi gajah ini yang muncul berupa zoom akan bisa keluar kalau kita tekan sesuatu. Nah, kita klik di sini trigger, kemudian Anda pilih on click off. Nah, pada on click off ini akan muncul nama objek yang ada di dalam slide ini. Nah, ini keuntungan ketika Anda sudah memberikan nama yang sesuai dengan gambar, maka Anda akan mudah sekali untuk mengidentifikasi. Contoh kita tadi klik gajah, animasi gajah, untuk bisa keluar kalau kita klik keterangan gajah. Nah, jadi di sini akan muncul otomatis keterangan trigger
keterangan gajah akan muncul, akan kalau diklik maka akan menjalankan animasi gajah yang masuk keluar dari slide itu. Nah, kemudian satunya lagi adalah panda. Kita klik panda, kita klik di sini ya animasinya, bukan objeknya. Kita klik, kita lakukan yang sama, on click of keterangan panda. Selanjutnya keterangan singa, kita berikan trigger juga, on click of singa. Nah, karena kita sudah memberikan animasi, memberikan trigger semua pada animasi-animasi untuk memunculkan, kita sekarang pastikan agar gambar gajah, gambar panda, dan singa ini tidak muncul terlebih dahulu. Maka kita pilih lagi ketiga objek ini. Kemudian kita add animation, kita pilih exit-nya yang disappear. Ya. Kemudian kita pastikan dia akan jalan lebih dulu ketika slide ini dibuka. Nah, jadi animasi ini akan nantinya menghilangkan gambar-gambar ini dulu agar nanti tidak muncul terlebih dahulu ketika animasinya belum diklik. Ya, kita coba jalankan. Nah, ini ya, kita lihat bahwa animasi dari gambar-gambar tadi tidak akan muncul. Nah, sekarang kita coba klik gajah. Ya, gajahnya keluar. Kita klik panda, pandanya keluar. Kita klik singa, maka singanya keluar. Ya, ini ya. Jadi ini animasi kita untuk trigger sudah selesai. Baik, sekarang kita akan membuat trigger yang agak lebih spesial, lebih advance. Jadi aktivitas yang dilakukan bukannya sekedar muncul, tetapi juga ada aktivitas lain atau animasi lain ketika kita klik muncul dan bergerak. Nah, ini contohnya untuk gajah, nanti dia akan muncul dan bergerak ke kanan, ke tengah. Kemudian setelah itu membesar, sementara gambar panda dan singa menghilang. Yang kedua, untuk panda, dia akan membesar gambarnya, sementara gambar gajah dan singa akan menghilang. Untuk yang singa, gambarnya dia akan bergerak ke kiri, ke tengah, kemudian membesar, sementara gambar gajah dan panda akan menghilang. Nah, itu kira-kira bentuk sequence yang akan muncul kalau kita klik salah satu dari keterangan-keterangan gambar icon yang ada di slide ini. Nah, kita sekarang buat dulu untuk sequence yang pertama adalah gajah. Gajah kita klik dulu, kemudian setelah itu kita add animation, jangan lupa ya, add animation. Add animation, kemudian kita pilih motion pad, karena akan menggerakkan gambar ini dari kiri ke kanan atau ke tengah. Tidak ada gambaran pilihan bentuk motion pad yang ada, kita bisa pilih ini. More motion pad. Nah, kita pilih yang right. Nah, Anda lihat di sana previewnya dia bergerak ke kanan. Kalau sudah kita oke. Ya, ini ada kelihatan, Anda lihat di sini ya. Sudah mulai ada muncul motion pad gajah ke kanan. Ini bisa kita edit. Jadi kita buat dia agak ke tengah-tengah begitu ya, biar dia posisinya bagus. Ya, ini memang harus sedikit teliti. Ya, begini ya. Setelah bergerak ke kanan dia akan membesar. Nah, kita klik lagi. Ya, kita klik dulu objeknya. Kemudian kita add animation, grow and shrink. Membesar ya. Nah, setelah itu kalau kita sudah punya sekuensinya untuk bergerak ke tengah dan membesar, nah sekarang yang berikutnya adalah kita buat animasi ini, animasi untuk mengeluarkan gambar panda dan singa. Jadi Anda pilih dua gambar ini, kemudian Anda add animation, Anda keluarkan. Anda bisa pakai disappear untuk menghilangkan. Oke, sekarang kita udah punya sequence urutan dari gajah itu bergerak ke kanan, gajah membesar dan menghilangkan panda dan singa. Nah, kalau sudah ini kita pindahkan, jadi keempat animasi ini kita pindahkan, kita masukkan ke dalam trigger dari gajah. Nah, ini ya. Jadi seperti ini. Kita buat aja ini semuanya with previews. Ya.
Oke. Jadi kita punya dengan sequence-nya gajah kita udah lengkap. Nah, sekarang kita bicara tentang panda. Panda tadi saya katakan dia akan membesar. Maka kita klik gambar panda, kita pilih add animation, kemudian grow and shrink. Membesar. Set. Gitu ya. Setelah membesar, kemudian kita buat gambar panda, singa dan gajah akan hilang. Nah, kita add animation lagi, exit disappears. Nah, oke. Sekarang kita punya 3 sequence. Panda yang membesar, gajah, dan singa yang menghilang. Nah, kalau sudah ini ketika-tikanya sudah punya, kita pindahkan ke bawahnya trigger panda. Kita buat, ini semuanya adalah with previews. Nanti kita coba lihat ya, hasil settingan kita. Jadi animasi itu selalu harus bisa mencoba terlebih dahulu dari yang kita sudah buat. Sekarang kita bicara animasi sequence untuk singa. Singa dia akan bergerak ke kiri, membesar, gambar yang lain menghilang. Nah, kita buat dulu untuk bergerak ke kiri. Nah, kita klik dulu objeknya, jangan lupa objeknya kita klik add animation, kemudian motion pad. Kalau tadi right, kita ini bukan ini. Add animation, motion pad. Nah, kita buat dia bergerak ke kiri. Ya, kelihatan toh gambarnya bergerak ke kiri. Oke. Nah, sekarang kita edit juga, kita posisikan dia persis di tengah. Ya, oke. Dia berada di tengah. Ya. Kalau sudah, kemudian kita buat dia grow and shrink. Ya, kita klik lagi objeknya, add animation, grow and shrink. Ya, dia membesar, gitu. Nah, setelah membesar adalah kita memilih untuk gambar panda dan gambar gajah akan hilang. Jadi Anda pilih dua-duanya. Kemudian setelah itu Anda pilih add animation, exit disappear. Nah, teman-teman, ini Anda lihat kita sudah punya 4 urutan, 4 sequence untuk ketiga gambar ini. Nah, sekarang kita pindahkan ke singa. Kalau sudah, ini kita buat with previews. Sekarang kita coba untuk bisa melihat hasil setting dari yang kita sudah miliki. Gambar gajah. Ya, dia membesar. Wood. Ya. Panda. Dia akan membesar. Wood. Ya, kemudian singa membesar. Wood. Kita acak panda lagi. Set. Ya. Kita acak lagi gajah. Set. Kita acak lagi singa. Set. Ya. Jadi ini adalah animasi yang kita buat dengan menggunakan trigger dengan memanfaatkan lebih dari satu animasi dalam satu trigger. Silakan dicoba dan kemudian kita akan lakukan dengan latihan soal yang ada. Terima kasih dan selamat.